Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 AKL akan mempersembahkan sebuah video hikayat tentang hantu Ayek. Dahulu kala, hiduplah seorang gadis di wilayah Sumatera Selatan. Gadis yang bernama Juwani tersebut berasal dari keluarga yang sederhana. Meskipun menjadi gadis kampung, Juwani ialah gadis yang elok rupawan, memiliki kulit cerah dan rambut yang lebat hitam. Keelokan wajahnya yang sangat terkenal di kalangan masyarakat, wajar jika banyak lelaki bujang yang berharap untuk bisa duduk di pelaminan dengannya. Namun, apalah daya, Juwani tidak kunjung menentukan pilihan hati dari kampung. Permisi. Bu, itu siapa bu yang ngetok pintu? Nggak tahu, bentar ya ibu lihat dulu ke depan. Oh, Najwanda. Siapa bu? Oh, ini Najwanda. Silakan masuk dulu. Terima kasih bu. Oh, Najwanda, silahkan duduk. Iya Pak, terima kasih. Oh, Najwanda mau minum apa? Air putih saja Bu. Oh ya, baik. Ini Najwanda minumnya, silakan diminum. Terima kasih Bu. Mau anjing? Oh iya Pak, kedatangan saya ke sini ingin menagih perihal uang yang belum Bapak lunasi. Jadi hari ini uang itu harus segera dibayar. Tapi Najwanda, bapak belum ada uang untuk membayar utang-utang bapak. Tapi hari ini Bapak harus melunasi utang-utang Bapak, mau tidak mau segera. Tidak bisa Kajang Juanda memberikan bapak tempo hari ini untuk membayar utangnya. Tidak bisa Pak, udah beberapa kali Bapak minta tempo tetap aja gak dibayar. Maaf Najwanda, waktu itu bapak tidak mempunyai uang untuk membayar. Tapi saya akan lunasi utangnya dalam waktu 1 bulan. Tidak bisa Pak. Oh iya Pak, kata orang-orang kampung sini Bapak mempunyai seorang perempuan yang cantik. Nah, begini saja, nikahkan putri Bapak dengan saya, maka anggap semua utang-utang Bapak lunas. Gak bisa. Kalau Bapak tidak setuju, maka hari ini lunasi utang-utang Bapak. Bagaimana, bisa? Gak bisa kan? Ya udah, nikahkan putri Bapak dengan saya, udah gitu doang, simpel. Hingga suatu Bapak Juwani akhirnya menerima pinangan dari Bujang Juanda karena terjerat hutang dengan keluarganya. Bujang Juanda ialah pemuda yang berasal dari keluarga kaya raya. Sayangnya, yang menjadi masalah ialah Bujang Juanda bukan seorang pemuda yang tampan, bukan hanya sekedar kurang rupawan, tapi pemuda itu menderita penyakit kulit di tubuhnya sehingga dijuluki sebagai bujang kuram. Baiklah. Tenang aja, semua resepsi pernikahan atau akan saya persiapkan. Iya baiklah. Udah, semua janji Bapak sudah saya pegang, saya akan pulang dulu. Akhirnya Bapak Juwani tidak bisa menolak lamaran Bujang Juanda. Ia terpaksa melakukan itu karena ia memiliki hutang kepada keluarga kaya tersebut. Dan Bujang Juanda pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari kediaman tersebut. Iya baiklah. Udah, saya pamit dulu Pak. Nah, kesini sebentar, bapak mau bicara. Oh ya, sebentar Pak. Ada apa Pak? Nah, bapak akan menjodohkan kamu dengan bujang yang kaya raya yang bernama Juanda. Apakah kamu menyetujui perjodohan ini? Apa? Aku mau dijodohkan dengan bujang yang kaya raya yang mempunyai
Iya nak, karena bapak terpaksa dengan perjodohan ini. Sudah, kamu harus menyetujui perjodohan ini. Mengetahui kabar tersebut, Juwani sangat bersedih dan berusaha untuk menolak. Namun, ia tidak kuasa menahan iba kepada bapaknya. Hari-hari ia habiskan untuk menetapi nasibnya yang sangat malang. Apa hendak dikata, pernikahan pun sudah dirancang dan dipersiapkan. Warga sekampung juga ikut sibuk mempersiapkan upacara pernikahan Juwani dan Juwanda. Pada malam perkawinan tersebut, Juwani dirias dan mengenakan gaun pengantin. Ia menangis di dalam kamar tidurnya, masih dengan menggunakan gaun. Ketika hendak seluruh anggota keluarga menyambut kedatangan rombongan Juwanda. Ketika semua orang menyambut kedatangan calon mempelai laki-laki, di sebuah kamar ada seorang putri yang tengah menatap dirinya di dalam cermin. Dalam keadaan yang sangat kacau, ia menangis dan bersedih karena dirinya akan menjadi istri dari seorang pemuda yang tidak ia cintai. Jadi mau dijodohkan dengan lelaki yang tidak dicintai oleh saya, dan aku juga tidak mau menikah sekarang. Aku harus kabur dari sini. Hati Juwani semakin sedih. Ia pun memutuskan untuk kabur melalui pintu belakang dan pergi menuju sungai. Bapak Juwani pun akhirnya kembali dengan sedih karena tidak melihat putrinya di dalam kamar. Ia tidak tahu harus berbicara apa kepada keluarga bujang Juwanda. Maaf nak. Bapak Juwani pun meminta maaf kepada bujang Juwanda dan memberitahu putrinya hilang entah kemana. Dengan rasa bersalahnya, Bapak Juwani bersujud di kaki bujang Juwanda agar bujang Juwanda memaafkan keluarganya dan putrinya ketika hendak menikah. Pokoknya kamu tahu harus ada. Dengan berurai air mata, Juwani memutuskan terjun ke sungai untuk mengakhiri hidupnya. Aku akan bunuh diri saja ke dalam air ini. Kematiannya yang dipenuhi derita membuatnya menjadi arwah penunggu sungai yang hingga saat ini disebut sebagai Antuk Air. Antuk ini sedang bergentayangan untuk mencari korban